Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 23 Desember 2024. Semoga kita bisa memanen beberapa emiten-emiten yang potensi untuk perdagangan esok. Meskipun di akhir tahun 2024 ini tampaknya IHSG kita cukup terpuruk, namun kita tetap harus berpikir positif bahwa akan ada masa-masa di mana memang kita mendapatkan profit yang banyak, ada masa-masa di mana kita juga tetap harus wait and see, jangan terburu-buru dalam entry di suatu emiten. Termasuk strategi Joy Trader adalah beli ketika emiten-emiten tersebut berada di area support, tidak saat ada kenaikan yang cukup tinggi. Sebelum kita membahas beberapa saham-saham yang menarik untuk perdagangan esok, ada request dari Sobat Trader yang belum sempat saya bahas, yaitu AAD. Ada Sobat Trader yang punya AAD di average 9.800, bahkan punya sekitar 20-an lot. Bertanya kira-kira average down-nya kapan? Mari kita lihat secara bandarmologi AAD IPO di tanggal 5 Desember. IPO tanggal 5 Desember secara bandarmologi small distribusi. Kali ini yang punya AAD cukup banyak adalah PD. Sebelumnya XL punya barang cukup banyak. Mungkin bosan, floating loss terus-menerus, akhirnya di cut loss. Yang distribusi ZP, BK, KZ. Sebenarnya perdagangan tanggal 19 Desember ada foreign masuk. Tapi ternyata di hari berikutnya terjadi distribusi lagi. Nah ini, foreign 19 Desember. Ini ada akumulasi oleh AKPD. XLXC jualan. Namun tanggal 20-nya AK masih punya ternyata. AK masih belum jualan. Itu jika melihat 2 hari terakhir, AK masih belum jualan 32 miliar. Nambah bahkan. AK nambah dari tanggal 19 Desember 26, tanggal 20 Desembernya jadi 32 miliar. Kalau hanya melihat tanggal 20 Desember, ya ini akan nambah 6,4 miliar. Hanya tanggal 20 Desember, small distribusi, sudah mulai mereda tampaknya distribusinya. Yang jualan LG, BK, CP, ZPTP, yang masuk YP, RX, AK, CC, MG. Berapa broker-broker yang akumulasi mungkin merasa bahwa harga AD sudah cukup murah. Dari high-nya di tanggal 10 Desember ada di 11.375. Koreksinya sudah cukup dalam. Kemudian ini kita coba ukur dengan Fibonacci retracement dari harga awal IPO AAD. Dari harga awal IPO AAD di 5.550 di sini. Secara Fibonacci retracement sudah sampai di 50% dan masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi ke Fibonacci retracement 61% di 7775, 7750. Sudah hampir sampai. Jika Sobat Trader yang punya dari harga atas dan ingin average down, bisa average down di sekitar 7.750-an. Strategi average down-nya adalah ketika memang ada ruang andalan Indonesia sudah tampak ada tanda-tanda membalikan arah, tidak menangkap pisau jatuh. Karena jika punya di 9.800 di sini, kemudian ketika koreksi di sini average down, koreksi di sini average down lagi, koreksi di sini average down lagi, yang ada malah modalnya habis hanya untuk average down tanpa henti. Maka strateginya adalah cari bottomnya. Ketika bottomnya sudah tampak dan mulai ada tanda-tanda membalikan arah, nah saat itulah kita berani untuk average down AAD. Ketika sudah ada tanda membalikan arah, koreksi lagi, average down lagi, harapannya bisa segera kejemput average price dari Sobat Trader. Strateginya adalah itu. Maka tunggu rebound beberapa waktu ke depan. Semoga segera rebound karena koreksinya juga sudah cukup dalam. Dan beberapa broker tampaknya sudah mulai akumulasi, mengingat bahwa AD juga masih ada potensi untuk bagi dividen besar di tahun 2025 nanti.
dan sekarang sepertinya sudah menjadi menarik di harga dekat-dekat 7.750, 7.700-an. Itu pembahasan untuk AAD. Jika sobat trader ada yang punya dari ke atas, silahkan kalau mau average down, pantau-pantau di sekitar sini. Kalau untuk investing jangka panjang sebenarnya ini juga masih menarik. Di sisi lain ada ROE-nya juga harganya dijaga. Maka sudah seharusnya harganya AAD, Adaro Andalan Indonesia ini juga dijaga. Kalau sampai turun dari harga IPO, nah, itu berarti sangat parah sekali. Meskipun belakangan transaksi juga makin sepi, harapannya nanti akan ada big money yang mulai tertarik di AAD, mengingat bahwa potensi jangka panjang dari AAD juga masih menarik. Mari kita bahas emiten-emiten untuk trading plan tanggal 23 Desember 2024. Yang pertama adalah BIF. BIF pada perdagangan kemarin menguat cukup tinggi 14,39% pada perdagangan 20 Desember 2024. Estika Tata Tiara. Secara bandarmologi tanggal 20 Desember ada akumulasi yang cukup besar oleh SK, CC, BK, XA yang distribusi KK, CP, EP, YP, AT. Secara teknikal saat ini BIF tampaknya sudah mulai rebound. Volume 2 hari terakhir cukup bagus. Dari tanggal 19 Desember volume cukup bagus. Ternyata di hari berikutnya masih ada kenaikan lanjutan disertai dengan akumulasi asing. Pada perdagangan 20 Desember asing ada masuk 42 juta. Jika kita lihat Broksum di tanggal 19 Desember, SK yang akumulasi cukup besar. 2 hari terakhir SK akumulasi cukup besar, 1,6 miliar. Average price 143 belum terlalu jauh dengan last price. Ya. Jika kita lihat dari tanggal 18 Desember, tampaknya biasa saja nih. 18 Desember. Ya, belum ada apa-apa. SK baru masuk sejak tanggal 19 Desember. Average price 143, last price di 151, sudah floating profit namun belum tinggi, sehingga masih ada potensi untuk BIF STK Tataria mampu melanjutkan penguatannya. Jika ada koreksi ke 153 pas di dekat-dekat support dari SK, average price SK, maka bisa spekulasi buy. Caranya cukup jauh ini, SK dengan BK. SK 1,6 miliar, BK 3,6 miliar. Meskipun begitu cukup menarik untuk BIF STK Tata Tiara. Entah ada sentimen apa yang membuat emiten ini menguat 2 hari terakhir. Yang jelas kita bicara secara teknikal dan bandarmologi sangat bagus. Dari tanggal 19 Desember SK sudah punya 1,6 miliar. Tentu kalau dia harus jualan akan lebih bijak jika jualan di harga atas ya. Baru floating profit 7 tik. 8 tik, maaf. Sekitar 8%-an. Meskipun 8% untuk 1,6 miliar juga sudah berpuluh-puluh juta, namun tetap akan ada kemungkinan dibiarkan harganya naik, memancing trader-trader yang lain, baru SG jualan di harga atas. Kemungkinan masih akan ada kenaikan lanjutan untuk BIF STK Tata Tiara. Mari kita masukkan trading plan. BIF supportnya kita buat di low tanggal 19 Desember saja 121 harga open di sini. Atau kalau yang terdekat di harga low tanggal 20 Desember. Low-nya ada di 130. Harapannya tetap mampu bertahan di atas 130 dan ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Kemungkinan untuk perdagangan 23 Desember 2024 masih akan volatil, masih akan ramai. Masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan. Jika memang sebenarnya biasa untuk swing trading, maka tunggu-tunggu di dekat support. Namun jika memang hanya untuk scalping, coba-coba dikit, kemungkinan ini masih bisa. Jika ada koreksi, kemungkinan akan ada pantulan. Karena kenaikan 2 hari terakhir disertai dengan volume cukup bagus. Berarti banyak big money yang terlibat di sini, sehingga akan menjadi ramai dan bisa menarik trader-trader yang lain. Kemudian watchlist berikutnya adalah Cleo. Sariguna Primatirta pada perdagangan 20 Desember 2024 menguat dan berhasil bertahan di atas 1400.
Secara terminologi tanggal 20 Desember peak distribusi oleh FZ, CP, YJ, AZ yang akumulasi CC, BK, XL, KK. Secara teknikal saat ini Clio berhasil breakout resisten di 1400, bertahan di 1400 dan closing di 1435, sempat menguat, high-nya ada di 1480 pada perdagangan 20 Desember, menguat cukup tinggi, sudah all time high-nya kembali untuk Clio. Kita lihat dengan time frame bulanan, ya. Dengan time frame bulanannya seperti ini. Ya, IPO sejak tanggal 1 Mei 2017 menguat pelan-pelan, menguat koreksi. Beberapa tahun belakangan juga rutin bagi dividen. Sepertinya menarik untuk Sariguna Prima Tirta jika sobat tertarik untuk spekulasi buy di Clio. Yang jelas ini high risk posisinya karena buy on breakout. Statusnya buy on breakout. Berhasil breakout 1400 tanggal 19 Desember. 12 Desember closing di 1405 ya. Pertanda bahwa Clio mampu breakout resistance 1400 dan hari berikutnya menguat. Penguatannya juga belum begitu tinggi karena last price di 1435. Strateginya adalah buy on breakout dengan harapan bahwa asing juga akumulasi terus-menerus di Clio ya. Buy on breakout meskipun IHSG merah, ternyata 2 hari terakhir Clio mampu menguat sehingga sepertinya Clio ini juga tidak begitu terpengaruh dengan kondisi IHSG yang terkoreksi dan menarik jika kita coba untuk spekulasi buy dengan strategi buy on breakout. Harapannya tidak terjadi false breakout. Jika 2 hari terakhir ini tetap berada di atas 1400, harapannya tetap berada di 1400. Jika sampai hari kelima tetap berada di atas 1500, berarti bisa jadi true breakout dan ada potensi lanjutan penguatan ke 1500, ada potensi lanjutan penguatan ke 1600-an. Maka menarik untuk Clio. Sehingga kita buat charter dimulainya untuk Clio. Last price 1435, resisten di 1500. Kemudian supportnya kita buat di low tanggal 19 Desember. Semoga tetap bertahan di atas 1350 dan harapannya akan mencetak all time high-nya kembali untuk Clio, Sariguna Prima Tirta. Range 1 dengan range 2 lumayan. Resisten dengan TP2 minus karena TP2-nya ada di atas resisten. Tidak apa-apa, meskipun begitu ini tetap menarik untuk sobat yang ingin spekulasi buy di Clio, swing trading. Strateginya adalah buy on breakout. Berhasil breakout pola cup and handle besar. Cup handle atau pola ascending triangle. Di sini. Kemudian ini. Kita gambar sebentar. Seribu 195 ya, sekitar sini ya. Ini berhasil breakout pola ascending triangle atau pola cup and handle. Sama, intinya adalah sudah dimungkinkan untuk mampu melanjutkan penguatannya. Watchlist berikutnya adalah MTEK. Akhirnya MTEK sudah sampai ke dekat support ya. Pada perdagangan 20 Desember 2024, secara fundamentalnya cukup bagus, sangat bagus ini. Sehingga menjadi sangat yakin untuk kita buat yang trading plan nih. Tanggal 20 Desember 2024, MTEK diakumulasi cukup bagus oleh YU, ZP, KK, GR yang distribusi PD, LS, CC, EP, XL. 2 hari terakhir terkoreksi karena IHSG juga koreksi. Sehingga breakdown dari EMA 20-nya wajar. Emiten yang uptrend biasanya memang bertahan di atas EMA 20. Namun ini karena kondisi IHSG yang juga terkoreksi cukup dalam, breakdown dari EMA 20 masih kita maklumi selama tetap berada di atas EMA 200. Pada perdagangan 20 Desember sempat terkoreksi ke 510 low-nya, kemudian menguat ke 525 closing-nya. Kita buatkan support pas di support psikologi saja di 500 ya.
Jika ada koreksi ke 500, maka silahkan untuk spekulasi buy, mengingat bahwa terus diakumulasi asing. Nih, jika kita lihat sejak November, diakumulasi asing terus-menerus, bahkan terkoreksi dari atas ini, diakumulasi juga oleh asing. Sepertinya masih belum berakhir untuk kenaikan dari elang mahkota teknologi. Masih ada potensi untuk lanjut naik. Namun, kapan? Ya, tidak ada yang tahu. Yang jelas, beberapa indikator sudah sangat bagus. Big akumulasi, RSI sudah oversold, volume terakhir tanggal 20 Desember. Kita lihat lebih dalam. Nih, volume terakhir tanggal 20 Desember ini sangat kecil. Pertanda bahwa sellernya sudah mulai bosan. RSI-nya juga sudah oversold. Harusnya tanggal 23 Desember ada potensi untuk melanjutkan penguatan 1%, 2% kemungkinan bisa, karena volume tanggal 20 Desember ini sangat kecil, pertanda sellernya sudah mau habis. Seperti di tanggal 5 Desember koreksi, volumenya sangat kecil, tiba-tiba esoknya langsung menguat. Maka silahkan kalau mau spekulasi di MTech sudah menarik, semoga tetap bisa uptrend kembali dan bisa sampai ke all time high-nya kembali. Kalau kita melihat lama teknologi, all time high-nya ada di sini 3000-an, 3000-an ya, 3000. Jika bisa kembali ke 3000 maka 600% keuntungan kalau beli di harga saat ini ya. Keuntungannya bisa 600% kalau beli di harga saat ini. Menarik untuk MTech kalau dilihat 2 hari terakhir dari tanggal 19 normal akumulasi. YU akumulasi sudah dari 19 Desember. 20 Desembernya makin masif. Menarik untuk elang mahkota teknologi. Mari kita masukkan trading plan. Elang mahkota teknologi supportnya ada di 500, support psikologis. Resistennya di 550. Memang karakter dari MTech ini seperti yang kita bahas sebelumnya bisa kita manfaatkan untuk swing trading. Beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, dan saat ini sedang berada di bawah dekat dengan support. Sudah saatnya untuk kita bisa spekulasi buy kembali di MTech. Wall Street berikutnya era Jaya Swasembada. Era Jaya Swasembada pada perdagangan 20 Desember 2024 menguat tipis 0,99%, closingnya di 410. Secara bentermologi, big distribusi oleh SQ, CD, DHAT yang akumulasi ZP, BB, IFXL. Secara teknikal tampaknya era sudah akan ada potensi kembali menguat, berpotensi membentuk higher low, higher low. Jika berhasil berikut tema 200 di level resistance 420, ada potensi untuk melanjutkan penguatan dari era Jaya Swasembada. Ini juga termasuk emiten yang bisa kita manfaatkan untuk swing trading. Beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Namun, beli di bawahnya kapan, jual di atasnya kapan? Nah, itu yang perlu jam terbang ya. Perlu tahu karakter dari era Jaya Swasembada itu sendiri. Dan saat ini masih belum ada kenaikan yang cukup tinggi, maka jika pada perdagangan 23 Desember 2024 era Jaya Swasembada open low, maka silahkan untuk spekulasi buy dan pantau karakternya seperti apa. Jika sudah tahu, kemungkinan bisa mendapatkan profit yang konsisten dari emiten tersebut. Kalau dalam hal ini dari era. Mari kita masukkan trading plan untuk era. Low-nya kita buat supportnya di low di sini 398 400. Semoga tetap bertahan di atas 400 dan mampu melanjutkan penguatannya kembali. Semoga saja untuk era Jaya Swasembada. Selanjutnya film MD Entertainment pada perdagangan kemarin 20 Desember 2024. Film ditutup menguat dan berhasil bertahan di atas resisten 3.800. Berhasil breakout. Secara terminologi sangat bagus. YU, BK, ZPAK akumulasi besar-besar.
Yang jualan XL, YP, IF, TP, retail jualan. Film MD Entertainment sudah berhasil breakout resisten di 3.800, 3.830 lebih tepatnya, ya. Bertahan di atas itu, film potensi mampu melanjut penguatan ke 4.000. Ini termasuk emiten yang bisa di buy on breakout, padahal sebenarnya kita tunggu lagi di dekat-dekat sini ya, 3.500-an. Jika ada koreksi ke 3.500, sebenarnya kita tunggu-tunggu, ternyata pada berangkat 11 Desember sampai ke 3.570 saja. Nih, sampai ke 3.570, kemudian menguat, setelah itu konsolidasi, menguat, dan breakout. Volume pada perdagangan 12 Desember cukup bagus, RSI bagus, fundamentologi bagus. Strateginya sama dengan Cleo. Strateginya sama dengan Cleo, di mana buy on breakout, ya. Buy on breakout. Cleo breakout resisten di 1400-an, ini breakout resisten di 3800-an. Mari kita coba buatkan trading plan untuk film. Supportnya terdekat ada di 3.500. 3.570 di sini, 3.560, 3.460. Kita buat di sini saja. 3.460. Jika ada koreksi ke 3.460 sebenarnya masih wajar. Atau kalau memang tidak berani spekulasi buy on breakout, ya tunggu di dekat-dekat support atau kita buat dekat 3.570 saja. 3.570 daripada kejauhan. 3.570. Jika ada koreksi 3.570 nanti bisa dipantau. Kalau memang tidak berani buy on breakout di kondisi IHSG yang seperti ini, kalau tetap berani dipersilahkan. Target TP2 kemungkinan akan bisa tercapai untuk film meskipun perlu waktu. Resisten di 4.050. Untuk era belum ada supportnya, mari kita lihat terlebih dahulu era. Era Jaya Swasembada, supportnya di sini 398. 398. Resisten di 430. Oke, lanjut watchlist berikutnya HDFA. HDFA, Radana Bhaskara Finance. Pada perdagangan 20 Desember sempat menguat ke 124, namun closing di bawah turun ke 117. Pada perdagangan 19 Desember menguat cukup tinggi. Ya, ekornya cukup panjang, menguat cukup tinggi sampai ke 168, namun closingnya di bawah turun sampai ke 115. Wow. Secara fundamentologi pada 20 Desember ada akumulasi oleh HPXANI yang distribusi XLPDDR. Jika kita lihat dari tanggal 19 Desember saat ada ekor panjang, big distribusi, grossnya YPXLDR, HP yang jualan. Pada perdagangan 19 Desember, HP-nya jualan cukup banyak, akumulasi sedikit, jualan cukup banyak, 20 Desembernya HP-nya masuk. Nah, masuk malah belum keluar nih. Nah, ini menarik nih. HDFA, Radana Bhaskara Finance. HP ini pada perdagangan 20 Desember masuk 42 juta dan belum jualan. Nih, 42,6 juta, belum jualan sama sekali. Average price 114. Sehingga jika HP mau take profit, kemungkinan akan dinaikkan harganya. Kalau kita lihat dari tanggal 16 Desember saat ada ekor panjang juga, entah kenapa ini ada ekor panjang. Big distribusi, yang distribusi juga HP. Nih, di sini HP jualan, di sini HP jualan, di sini HP akumulasi. Iya, tanggal 16. Secara totalnya HP posisinya masih jualan ya. Meskipun ada akumulasi. Kalau tanggal 16-nya saja YP yang bermain di sini. Secara keseluruhan YP yang punya barang cukup banyak juga 2,5 miliar, average price 153. Posisi floating loss YP. Volume beberapa hari terakhir cukup bagus.
namun memang volume koreksi. Pada perdagangan kemarin asing ada masuk pas di EMA 200, harapannya akan bisa kembali menguat ya. Cara teknikal emiten-emiten seperti ini memang tidak begitu ikut dengan teknikal. Ini sudah low, lower low. Tapi meskipun begitu tetap ada potensi untuk kembali menguat. Mari kita lihat trading plan-nya HDFA. Supportnya ada di sini. EMA 200, 114. Support terdekat di 114. Kemungkinan juga akan bisa dijebol karena volatilitasnya. Namun jika open low, silahkan untuk spekulasi buy di HDFA. Semoga bisa mendatangkan profit untuk sobat trader. Cara metodologinya yang punya barang cukup banyak YP, bukan HP. Kalau HP baru akumulasi kembali 20 Desember, justru secara keseluruhan HP jualan. Secara keseluruhan dari tanggal 26 justru HP jualan. Namun tanggal 20 sudah mulai akumulasi kembali. Nah, ini yang jadi pertanyaan. HP ini apakah memang mengumpulkan barang untuk bisa jualan lagi di atas atau gimana? Watch list berikutnya laba. Green Power Group pada perdagangan 20 Desember 2024 ditutup melemah karena open gap up ya. Last price-nya di sini. Kemudian ini open high, lalu koreksi. Secara metodologi ada akumulasi pada tanggal 16 sampai 20. Pada tanggal 20 Desember saja normal akumulasi oleh YP, XL, CC. Jika kita lihat dari tanggal 3 Desember tampaknya juga ada akumulasi cukup besar nih, laba. Oh, biasa. Kalau dari tanggal 3 Desember biasa. Kalau dari tanggal 12 Desember akumulasi besar. AI 2 miliar. AI masih ngumpulin barang terus, belum jualan. Potensi akan membentuk head and shoulder. Shoulder, head, shoulder. Selama bertahan di atas 316, maka laba masih ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatannya. Secara teknikal saat ini RSI stochastic sudah overbought sehingga ada potensi koreksi dulu ke 316. Jika ada koreksi ke 316, menarik untuk bisa spekulasi buy. Untuk saat ini kemungkinan masih akan volatil karena ada akumulasi terus-menerus juga oleh AI. Jika memang lanjut menguat, ya silahkan diatur area entry-nya. Namun jika koreksi, kemungkinan kita buatkan trading plan. Harga saat ini cukup tanggung. Mari kita skip dulu untuk trading plan dari laba. Jika sudah sampai ke 316, 320, bisa di watch. Silahkan pasang alert. Nanti ketika di hari itu mau spekulasi buy dipersilahkan. Kalau dikasih. Sebenarnya ini juga masih potensi menguat. Target berikutnya di 400 ya, pas di MA 50-nya. Pas di MA 50. Namun kalau memang sobat trader ingin spekulasi buy di harga saat ini juga tidak apa-apa. Kalau dikasih turun, maka wajar-wajar saja. Harapannya bisa segera take profit. Kita buatkan trading plan saja meskipun range-nya cukup jauh. 316. Semoga tidak di breakdown. Support di 316-nya. Range-nya cukup jauh, 7%, maka kalau ada koreksi justru kesempatan nanti pantau-pantau jika sudah rebound bisa spekulasi buy di dekat-dekat 316. Buat berikutnya MIDI utama Indonesia. MIDI pada perdagangan 20 Desember secara metodologinya cukup bagus, ada akumulasi besar. Oh, ini dari tanggal 12. Dari tanggal 12 bahkan 12 itu di sini ya. Dari tanggal 12 Desember diakumulasi cukup bagus oleh OD. Kalau hanya tanggal 20 Desember diakumulasi juga oleh ZP, OD nyicil terus. Nampaknya ada potensi untuk MIDI mampu kembali menguat. Resisten saat ini ada di EMA 200. Di tengah kondisi IHSG yang 2 hari terakhir terkoreksi, ini tetap bertahan, tidak turun lebih dalam dari 400, sehingga menarik untuk MIDI jika berhasil breakout
Di resisten 5200 ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke 440-an ke 450. Karena ini sangat bottom, maka menarik untuk kita buat counter demand. Supportnya ada di 400. 406. Selama bertahan di atas 406, MIDI masih menarik. Sudah masuk ke area sideways-nya di bawah, tinggal menunggu waktu saja untuk MIDI kembali menguat. Resisten di 440. Watchlist berikutnya part Cipta Perdana lancar. Pada perdagangan 20 Desember 2024, harganya tidak kemana-mana, open di 82, closing di 82. Yang menarik adalah ada akumulasi yang cukup besar di part oleh CP 115 juta. Belum jualan sama sekali namanya. 115 juta. Ya. Menarik ini. CP ada akumulasi cukup besar. Namun bisa jadi juga ini hanya sekedar crossingan karena ini YJ nih. Ya sama persis. Sama persis. YJ. Tapi kok nggak kebaca di sini. YJ kita lihat. Cara grossnya seperti ini. CP 115 miliar. YJ 115 miliar. Tampaknya memang crossingan. Namun kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy, maka ini sudah sampai bottom, tinggal menunggu waktu saja, nanti part akan dinaikkan lagi harganya. Jika kita lihat tanggal 9 Desember. 9 Desember di sini saat part menguat cukup tinggi. Siapa yang rame? YP. YP sampai 2 miliar. Cukup volatil sehingga menguat cukup tinggi, namun kemudian closingnya di bawah turun. Silahkan kalau sobat tertarik untuk spekulasi buy di part, supportnya kita buat di 80 ya. Last price 82 seperti 80. Semoga ada lanjutan penguatan. Jika sampai menguat seperti tanggal 9 Desember, beli di harga-harga sekarang, wah cukup banyak ini floating profitnya. Part supportnya di 80. Kalau emiten seperti ini, sabar. Ya hanya tinggal menunggu waktu saja, nanti harganya diangkat. Yang penting sabar. Resisten 87. Watchlist berikutnya PV. Kita lihat lebih dahulu apakah oke untuk kita masukkan trading plan. PV Pentavalent. Pada perdagangan 20 Desember ada akumulasi oleh AZ. Ya. Peak akumulasi oleh AZ 87 juta. SQ XL. Secara teknikal saat ini tampaknya PV akan membentuk swing low dan ada potensi untuk PV kembali menguat ke 286.84 bahkan bisa kembali ke 300. Volume perdagangan kemarin cukup kecil, namun harapannya tetap menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy di Pentavalent. Yang menjadi tidak menarik sebenarnya di tanggal 16 Desember ya, menguat cukup tinggi, namun closingnya diturunkan, menjelang closing diturunkan, justru closing di harga open. Ini yang sebenarnya bikin kurang menarik untuk spekulasi buy di Pentavalent. Tidak bisa di hold jangka waktu lama, hanya untuk copet-copet mungkin masih menarik. Namun kalau dibiarkan saja di sini sudah naik floating profit, dibiarkan saja sekarang turun-turun jadi BEP lagi. Maka disesuaikan kebutuhan. Kalau sobat tertarik untuk spekulasi buy di Pentavalent dan memang ada sentimen-sentimen tertentu, silahkan. Karena kreonya juga sudah naik tinggi. Kemungkinan PV juga masih ada kenaikan lanjutan. Di minggu lalu sebenarnya kita sudah memasukkan watchlist, namun tidak sempat kita punya trading plan. Justru tiba-tiba menguat cukup tinggi. Supportnya ada di low sini 250-an. Ya, 250 tidak apa-apa. 250. Maaf. 250, resisten di 290. Silahkan kalau sobat tertarik untuk spekulasi buy di Pentavalent. Analisa ulang yang utama.
Kalau memang sebatas yakin, silahkan spekulasi buy. Jika tidak yakin, ya pilih emiten yang lain yang sebatas yakin. Kemudian SMLE, Sinergi Multilestarindo. Sinergi Multilestarindo pada perdagangan 20 Desember diakumulasi cukup bagus oleh CC. 2 miliar PC XCYU. Saat ini SMLE sangat dekat dengan support di 104, namun ada potensi ini membentuk lower low ya. Pada perdagangan 19 Desember sempat terkoreksi cukup dalam ke 110, namun kemudian menguat, high-nya bahkan ada di 138. Setelah bentar lagi ada akumulasi, kalau lihat dari kemarin 19 Desember normal PC yang masih punya barang cukup banyak dan belum jualan. Ada potensi untuk semuanya mampu melanjut penguatan, namun kapan ya entah. Saat ini sudah membentuk lower low namanya. Dikit lagi. Jika closing di bawah 110 ya. Jika closing di bawah 110 maka sudah patah tren dan pembentuk lower low ada potensi koreksi lanjutan. Dan ini tampaknya memang sudah patah tren mengingat MA 20 dead cross dengan 550. Untuk scalping dipersilahkan, kalau untuk trading sepertinya kita milih emiten yang lain ya. Tidak kita masukkan trading dulu untuk SMLE. Watchlist terakhir adalah UNVR. Unilever Indonesia pada perdagangan 20 Desember 2024 terkoreksi sudah hampir sampai support di 1735-an ya. Sudah hampir sampai support, semoga kita bertahan di sini dan ada potensi untuk menguat. Unilever pada perdagangan 20 Desember ada akumulasi oleh ZPSQOD yang distribusi yaitu RXBK. Kalau kita lihat dari tanggal sini 8 November. Wow, menarik nih. UNVR secara bandarmologi dari tanggal 8 November saat di sini diakumulasi oleh ZP, KZDX, BX, BBK, RX yang distribusi CCLG, YU, YP. Secara teknikal, Unilever Indonesia seharusnya tetap bertahan di atas 1735 jika memang ada potensi untuk menguat ya. Belakangan memang terkoreksi lantaran sentimen negatif dari luar negeri. RSI stochastic sudah hampir golden cross, tinggal menunggu waktu saja. Ini dekat dengan support. Jika breakdown dari support 1705, segera resiko. Batasi resiko, amankan modal. Unilever, mari kita masukkan trading plan. Supportnya di 1735. Kalau di sini ya 1735. Resisten di 1850. Pas di sini ya, ya pas. Resisten pas di sini. Di breakdown tanggal 16 Desember. Setidaknya kalau beli di harga last price, TP di resisten sudah lumayan, 5%-an. Ini beberapa trading plan untuk perdagangan esok 23 Desember 2024. Silahkan dianalisa ulang. Jika ada emiten yang lain yang menarik dan membutuhkan analisa dari trader, silahkan tulis di kolom komentar atau silahkan tulis di channel Telegram kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.